Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk perlindungan Tuhan dalam istirahat kami satu malam penuh. Dan hingga kini Kau bangunkan kami, bahkan Kau berikan hari yang baru. Bapa, untuk itu kami bersyukur, menaikkan rasa terima kasih kami karena berkat-Mu ini. Ya Tuhan Yesus, datanglah Engkau Tuhan dalam hati kami. Beracarlah Engkau Tuhan seluas-luasnya dalam hati kami. Agar hari yang baru yang Tuhan berikan ini kami dapat kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan firman-Mu. Ajari ucapan kami, bibir kami, pikiran kami, terlebih tindakan kami, agar semuanya boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat buat kami dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, judul nats kita pada pagi hari ini, bilakah seorang itu bebal? Bilakah seorang itu bebal? Nats firman Tuhan yang mau kita baca hari ini adalah dari Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Bilakah orang disebut bebal? Suatu pernyataan yang buruk untuk disebut seperti itu oleh manusia. Bebal. Lebih buruk lagi jika disebut bebal oleh Allah. Mazmur 14 ayat 1 mengatakan, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Memang tidak masuk akal untuk tidak percaya kepada Allah. Karena alam semesta memberikan bukti dari segala sudut dan celah bahwa Allah itu ada. Orang ateis mempunyai kepercayaan kepada bukan Tuhan. Ia percaya kepada ketidakadaan. Ketidakadaan adalah ilahnya. Sungguh suatu kehampaan yang mengerikan menjalani kehidupan yang didasarkan atas kepercayaan seperti ini. Ketika Yesus selesai dengan khotbahnya di bukit, ia berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Hanya ada satu dasar hidup.
ketaatan kepada Yesus Kristus. Orang yang menolak nasihat Kristus adalah bodoh, bebal dalam pandangan Allah. Dirikanlah rumahmu di atas pasir, maka rumahmu akan roboh dilanda angin tofan. Ada kisah petani yang kaya. Ia mendapatkan panen yang baik sampai lumbung-lumbung padinya sudah penuh. Kemudian dia merenovasi lumbung-lumbung itu dan membangun lumbung yang lebih besar untuk menampung kenaikan hasil panennya. Kemudian dia berkata dan menghibur jiwanya dengan kata-kata berikut. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Allah menyebutnya orang bodoh, orang bebal. Malam ini jiwamu diminta daripadamu. Orang ini sudah memelihara segala sesuatu untuk masa depannya, kecuali satu yang tidak dapat dielakkan, kematian. Pandangan ke depan hanya untuk materialisme, sama sekali buta dan tidak siap untuk hal-hal yang lebih dalam, yang lebih penting, yaitu tentang roh. Dipuaskan untuk kekinian, hampa untuk kekekalan. Allah telah memberikan dengan cukup memadai untuk kebutuhan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, janganlah menjadi orang bebal yang mengeraskan hati dengan mengandalkan harta, pikiranmu, kekuatanmu saja dalam hidup ini. Lihatlah contoh petani dari firman Tuhan tadi. Di dalam firman Tuhan mengenai seorang petani yang mengumpulkan hartanya, tetapi dia tidak bisa mengelakkan kematiannya. Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seorang mempercayai apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mulai kembali belajar akan dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang lebih utama dalam hidup ini. Itu menjadi dasar agar rumah kita tetap kokoh walaupun badai tofan melanda hidup kita. Karena beralaskan akan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa melihat saat-saat ini, di masa pandemi ini, varian COVID yang terus berganti, mulai di Delta, Omicron, sampai varian baru di Cina dengan Neo-CoV yang mempunyai tingkat kematian lebih tinggi katanya. Hal ini mau menyatakan kepada kita bahwa hidup kita adalah singkat. Hidup kita adalah sementara. Jadi carilah yang kekal dalam hidup ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Yohanes 11
ayat 25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat melangkah, menjalani hidup yang baru di pagi hari ini berdasarkan pondasi Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.